Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa di video Tata kali ini. Sebelumnya, astagfirullahaladzim, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan video kali ini, Tata akan bercerita tentang tentang motivasi dan spiritualitas dan agama atau baca Al-Quran. Oke, Tata akan bercerita tentang sebuah kekuatan pikiran atau kekuatan apa yang kita tulis, apa yang kita scripting atau kita tulis di dalam sebuah kertas. Oke, kita siapkan kertas atau buku atau dream book, kemudian kita coret-coret baik itu sebuah tulisan. Misal kalau Tata dulu pengen banget memotivasi banyak orang, dan Tata menceritakan tentang pengalaman Tata ya, kayak nggak apa-apa ya. Tata dulu pengen menjadi seorang motivator atau motivasi, atau setiap harinya itu berdakwah atau memotivasi banyak orang, dan Tata bikin YouTube. Oke, karena dengan membuat sebuah konten tentunya, maka kita akan bisa mengupload di YouTube dan akan ditonton oleh banyak orang. Dan ada YouTube yang banyak orang yang menonton, ada yang belum banyak. Itu pun nggak apa-apa, karena kalau kita tuliskan cita-cita kita atau goal, maka itu akan terjadi insya Allah. Tulisan adalah sebuah doa. Ikatlah, maka tidak akan pergi dan akan bisa terkabul insya Allah. Nah, Tata kan dulu punya Al-Quran. Di Al-Quran itu Tata di depan, paling depan itu saya tulis insya Allah pengen bisa menjadi motivator, insya Allah pengen menjadi seorang yang memotivasi banyak orang sebagai ustazah, pengen memiliki rumah seharga 1 miliar, pengen punya usaha itu enak, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, pokoknya enak, uang datang gitu. Tapi nggak tahu apa sih pekerjaan itu, nggak tahu gitu, pokoknya serahkan aja sama Allah. Tapi Tata itu cuma nulis, terus sambil nulis itu sambil berdoa, ya Allah semoga bisa terjadi suatu saat nanti, insya Allah tolong kabulkan ya Allah, gitu kan. Kemudian alhamdulillah setelah itu Tata juga menulis pengen berbagi ke banyak orang bila menjadi seseorang yang memiliki banyak uang gitu. Kemudian alhamdulillah bikin YouTube, menjadi motivator atau memotivasi banyak orang. Kalau di dalam seorang agama Islam ya ustazah, tapi Tata juga pengen memotivasi kayak gitu. Di dalam agama juga membuat lebih baik, dan motivator itu juga memberikan nasihat atau memotivasi banyak orang kayak gitu. Akhirnya ternyata suami punya YouTube dan saya buat konten agama gitu, berdakwah atau memotivasi banyak orang, karena di dalam YouTube ini berisi tentang motivasi tentang agama, tentang baca Al-Quran, dan tentang spiritualitas. Oke. Karena dengan memotivasi banyak orang, kita akan jadi semangat, berprasangka baik, positif, dan jangan lupa berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kita punya makanan, berbagi, dan kita pokoknya membahagiakan banyak orang. Oke? Yang pertama adalah menulis goal atau cita-cita yang kita inginkan kayak gitu. Kita tulis, kemudian pengen apa sih, harapan terbesar atau cita-cita terbesar. Kalau Tata sih dulu pengen jadi YouTuber, maksudnya bisa membuat konten YouTube gitu tentang dakwah. Ternyata alhamdulillah kesampaian di umur 32. Tata umur 32 besok Juni ya, insya Allah.
Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bermanfaat bagi banyak orang dan bisa menginspirasi banyak orang. Semoga YouTube-nya nanti bisa 100.000 subscriber dan bisa dapat goal button kayak gitu, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya yang penting tulis keinginan kita, keinginan kamu, keinginan Anda semuanya. Insya Allah dengan menulis di dalam sebuah buku, dream book, atau kertas, kemudian ada yang tata tempel kayak gitu. Afirmasikan, bayangkan, imajinasikan apa yang hendak kita tulis tersebut. Misal pengen jadi YouTuber atau pengen memotivasi banyak orang. Kita bayangkan kita sedang berdakwah, kita bikin konten kayak gitu. Atau pengen menjadi seorang dosen kayak gitu. Bayangkan kalau kita mengajar kayak gitu. Nanti dengan sekolah tinggi gitu bisa menjadi dosen. Tapi kalau menjadi YouTube seperti ini, insya Allah semua orang bisa buat konten. Ayo kita sama-sama berdakwah ke banyak orang dan jangan menyakiti hati orang. Kita berhati-hati dengan dosa, dosa. Maka vibrasi atau getaran yang kuat di dalam diri kita, kan ada sebuah jantung dan pikiran. Kalau jantung itu kan namanya hati atau perasaan. Kalau seseorang memiliki perasaan yang tinggi atau peka terhadap orang lain, maka vibrasinya atau magnetnya itu bergetar seperti garpu tala bergetar, kemudian bisa menarik atau apa yang kita inginkan itu cepat terkabul kalau vibrasi kita tinggi. Kalau kita sedih, kalau kita ngedumel, gosip, marah-marah, kayak gitu kan vibrasinya itu rendah, maka rezeki kurang menarik, nanti rezekinya akan seret atau nggak lancar kayak gitu. Tapi kalau vibrasi kita ceria, suka menolong, suka memberi, empati, sayang anak, kayak gitu, menasihati anak juga baik, kayak gitu, sadar bahwa anak itu pembawa rezeki, maka nasihatnya dengan cara baik kayak gitu, maka rezeki kita juga akan mengalir deras karena vibrasi kita tinggi. Kalau vibrasi kita sama seperti misal vibrasi kan tergantung dari nilai angka. Vibrasi yang sedih, marah kayak gitu kan nilainya 20, 10, rendah kan 100 gitu. Tapi kalau vibrasi yang tinggi itu di atas 300 tuh love. Kalau kita cinta, maka kalau kita cinta, love, kalau kita memiliki perasaan yang cinta sama orang yang memusuhi kita, sama orang yang pernah menyakiti kita maafkan, kemudian kita memiliki perasaan love kepada anak kita, kepada suami kita, kepada mertua, kepada ibu bapak, kepada tetangga, semua kita memiliki rasa cinta, dengan dibuktikan dengan kita memberikan sesuatu yang kita punya, sedikit atau banyak kita kasihkan kayak gitu. Oke, maka kita akan memiliki vibrasi yang tinggi atau getaran magnet yang tinggi, itu akan cepat terkabulnya doa. Kalau kita dosa atau ngumpat, sering marah-marah, itu ya rezekinya kurang lancar. Karena apa? Karena rezeki orang itu bersih, tinggi. Rezeki itu ada di tinggi ya. Maka kalau kita bersih, vibrasi kita tinggi, maka uang itu akan ketarik. Maksudnya akan cepat terkabul datang ke kita gitu. Kita akan dikejar-kejar oleh rezeki kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan ada perasaan takut, karena takut itu vibrasinya rendah. Tapi kalau takut sama Allah itu sangat dianjurkan, berhati-hati dengan dosa itu takut sama Allah. Tapi kalau takut karena kita nggak dapat pekerjaan atau takut karena dimusuhi orang, itu nggak boleh ya. Kita harus ada di vibrasi atau getaran yang tinggi, yaitu love. Setelah love itu ada lagi yang tinggi, yaitu selain mencintai atau love itu ada lagi yang tinggi, yaitu ikhlas menerima. Yaitu kita menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka magnet atau perasaan kita bersih, kemudian bersih dari dosa, sayang sama semua orang, maka rezeki uang itu akan gampang datang ke kita. Baik itu akan dijalankan oleh Allah, sebuah bisnis yang lancar,
suami yang punya pekerjaan bisnis yang lancar, atau memiliki saham, memiliki tabungan bibit atau apa, reksadana atau apa, nanti akan ditunjukkan oleh Allah sebuah petunjuk yang jelas bahwa kita akan jadi orang yang kaya raya dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, jangan lupa scripting atau menulis apa yang kita inginkan, karena Tata juga pernah menulis tentang pengen berdakwah kayak gitu, kemudian pengen jadi motivator, pengen kaya, pengen punya banyak uang, pengen punya pekerjaan yang enak, tapi nggak dimarahin sama orang kayak gitu, nggak dimarahin sama orang, punya bisnis sendiri ya kayak gitu. Jadi suami Tata punya bisnis sendiri, begitu. Insya Allah dengan seperti itu, menulis apa yang kita mau, kemudian kita berdoa sama Allah, insya Allah akan terkabul gitu. Kemudian punya perasaan love atau cinta sama manusia, kepada manusia yang baik kepada kita maupun enggak, kita maafkan kalau yang enggak. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan maafin Tata kalau ada salah. Love you, I love you sama semua yang menonton. Oke, jangan lupa like bila kalian sayang sama Tata, like, komen, dan bagikan. Jangan lupa subscribe juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, semoga bermanfaat.